guys, welcome to my channel. Jadi aku udah lama banget nggak upload video karena aku bingung banget mau bikin channel apa, mau bikin konten apa gitu. Nah sekarang aku terbesit ide buat bikin, dia kan udah lihat di judul ya pasti. Karena banyak banget yang tanya, Honsa kapan upload lagi, Mbak kapan upload lagi gitu. Dan aku bingung aku mau bikin apa gitu, karena kita kan harus di rumah aja. Serta aku tuh waktu awal bikin channel, aku tuh kayak udah kepikiran channel aku tuh ntar outdoor gini lah. Nah ternyata malah kita harus stay di rumah karena lagi ada COVID-19 kayak gitu. Nah seperti yang kalian lihat di judul, aku sama, oh ya ini namanya Kansa. Jadi aku Hansa dan dia Kansa. Itu tuh kita sepupuan, ya namanya hampir sama. Nah, jadi kita di sini mau ceritain tentang pengalaman paranormal experience, tapi di sini bukan dari aku, karena aku bukan orang yang peka-peka sama kayak gituan, dan dia sebaliknya, dia tuh kayak bener-bener banyak banget cerita-ceritanya gitu, dan mungkin nanti nggak dari dia aja, tapi dari keluarganya dia, karena rumahnya agak creepy gitu. Jadi oke guys, daripada nunggu kelamaan, yuk kita mulai. Jadi karena saking banyak kita bingung mau mulai dari mana, dan mungkin kayaknya dari rumah kamu aja, dan itu kejadian yang kamu alamin sendiri. Dari mana? Jadi itu dulu di tahun berapa ya? Aku tuh lupa. Aku tuh kalau nggak salah SMP itu kelas 8 mungkin ya. Jadi kan kamarku itu kamar depan, dan itu tuh sekarang itu kamar depan. Ya dulu tuh kamarnya itu tuh nggak kepake kayak gudang gitu. Terus kan aku tidur di depan TV, tapi sekarang udah jadi ruang tamu. Terus aku lagi sore-sore itu jam berapa ya? Jam 4 atau 5-an gitu, 5 sore. Aku lagi mainan HP, terus habis itu kayak aku tuh ngerasa ini nggak tahu sugesti apa gimana ya. Itu kayak ada orang ngintip gini, ngeliatin aku gitu. Terus aku, ini apa? Terus aku langsung ngeliatin ke kamar tuh gak ada apa-apa, cuman aku ngeliatinnya itu kayak ada bayangan itu gini gitu. Apa bayang gimana ya? Oh gini, jadi kayak kamu lihat ada orang yang ngintip kamu dari kamar gitu. Iya. Itu sosoknya kayak gimana? Itu gimana ya? Kalau misalkan orang aku ada mainan HP kan kayak gini ya, kayak gini ini. Terus tuh kamar sebelah sana, sebelah sini. Nah ini tuh kalau dari samping mata aku sih kayak dia itu hitam, kayak hitam udah gitu aja. Kalau aku lihatnya itu hitam. Oh, jadi kamu tuh lihat dari ekor mata ya? Iya. Yeah. Jadi kayak orang pandangannya kan biasanya ke depan tuh. Nah terus dia kayak lihat di ekor mata tuh kayak ada. Iya, kayak gitu. Terus habis itu ada lagi. Tapi ini kejadiannya sama aku juga. Kan ada saudaraku, itu dari Surabaya itu ke Semarang. Itu ada acara. Terus kan nginep di kamar depan, nginep di rumahku, tepatnya di kamar depan. Pas kamar depannya itu udah direnovasi, udah dibangun jadi kamar. Terus aku tuh manggil Pak Deku itu sore-sore ya. Aku tuh lupa kalau kebiasaannya Pak Deku itu kalau sore itu mesti minum kopi di luar rumah di teras. Lah aku tuh manggil Pak Deku, Pak D, tapi kok nggak ada jawaban. Padahal tuh aku lihat Pak Deku tuh ada di kamar depan, tapi tuh cuma kelihatan kakinya doang. Terus aku langsung tanya sama ibu, Bu, Pak D di mana ya? Terus ibu jawab tuh di luar. Loh, tadi yang di kamar siapa? Padahal aku lihat kakinya itu jelas-jelas kaki banget, guys. Kayak gitu. Gila sih ya. Aku biasanya tuh ya, jujur aku tuh orang yang tipe penakut banget gitu, dan aku bersyukur banget karena aku nggak peka sama yang kayak gitu, dan itu berbalik sama dia tuh peka banget gitu. Jadi makanya aku bikin ide buat bikin paranormal experience sama dia gitu. Lanjut. Terus kalau dari kakakku itu kejadian itu baru kemarin hari apa gitu aku lupa. Aku diceritain sama ibuku, katanya tuh kemarin kan kamar depan, terus kamar tengah, terus kamar belakang. Lah kamar tengah itu ditempatin sama kakakku, tapi kakakku tuh jarang banget pulang ke rumah ya. Terus kan yang lagi di rumah kan ibuku sama kakakku yang satunya yang kembar. Lah itu tuh katanya tuh ya ini kakakku yang ini tuh yang dia tuh bisa lihat jelas, peka banget, dan pekanya tuh ngelebihin aku, dan dia tuh bisa lihat secara jelas banget kayak gitu. Dia itu apa namanya, katanya ibuku, dia itu ngeliatin ada perempuan tuh masuk ke kamar tengah. Itu sering banget perempuan masuk ke kamarnya kakakku yang pertama. Itu sering banget perempuan. Gak tahu sih, katanya ya rambutnya panjang ya pasti. Ya sebangsa itulah, tahu kan itu apa. Nah, itu dia tuh sering nampakin itu di kakakku yang kembar. Itu tuh sering banget nampakin di dia, dan dia itu tuh jelas banget gitu. Kalau di aku kan paling kan cuman ya seliwar gitu, cuman halu-halu gitu ya.
Tapi kalau di kakakku tuh udah jelas banget gitu, sampai kakakku pernah Kayak udah gak punya malu gitu ya. sampai kakakku itu pernah itu ini kejadian yang itu yang aku sampai hah, masa aku sampai kayak gitu. Itu tuh Apa tuh? pas malam-malam aku tuh main, ibuku sama ayahku tuh pergi ke saudara. Lah keadaan kakakku yang kembar ini tuh di rumah sendirian. Lah dia itu kan malam-malam dia tuh mau masak mie, nggak masak mie deh, habis beli mie di depan TV kan. Lah itu katanya ada jelas banget, itu ada perempuan itu jalan ke arahnya kakakku, itu dari dapur ke arahnya kakakku itu tingginya sekitar 65 ya seibuku tuh. Oh ya 165 kalau seibunya dia. Iya 165an. Terus rambutnya itu panjang ngedeketin kakakku dong. Bayangin dia tuh lagi main HP sama lihat TV, tiba-tiba ada yang perempuan ngedatengin kayak gitu. Itu malam-malam loh keadaan. Kakakku langsung WA aku, WA keluarga, WA di grup itu suruh pulang semuanya karena kakakku saking takutnya itu. Kayak gitu. Itu beneran kalau misalnya kita ada di kondisi kayak gitu, mungkin ya kalau aku sendiri nggak tahu mau kayak gimana, kayak udah keringat dingin, udah nggak tahu lagi gitu. Iya, ya jelas itu kalau aku di sini yang cerita paling banyak itu dari kakakku ya, karena dia tuh yang sering banget sih ditampakin gitu, sering banget. Terus lagi nih, ini dari kakakku juga kan, ibuku sama ayahku itu pergi ke luar kota, ke Surabaya. Lah keadaan itu di rumah tuh ada aku sama kakakku doang, orang dua doang. Terus habis itu kakakku tuh kan tidur di kamar belakang, aku tidur di kamar depan. Katanya kakakku, dia ngomong gini pas pagi-paginya gini, "Sa, kamu tadi malam denger gak ada orang nangis gitu?" Terus aku bilang, "Hah, nangis? Kapan?" Aku ngomong gitu. Terus kakakku gini, "Ih, nangis malam-malam sekitar jam 3-an gitu." Terus aku ngomong gini, aku tuh langsung bulu kuduku tuh berdiri gitu. Terus langsung kakakku gini, yang bener masa kamu gak kedengeran?" Dia ngomong gitu. "Ya enggak lah," aku ngomong gitu, orang aku di kamar depan. Terus aku tanya, posisinya yang nangis di mana tuh? Di depan kamar mandi gitu loh. Jadi kan sini tuh kamar belakang, terus sini tuh dapur, sini kamar belakang, sini dapur, Terus ini kamar mandi di sini ya? Iya, sini kamar mandi. Jadi tuh kamar belakang tuh sebelahnya kamar mandi, guys. Terus belakangnya itu udah tempat cuci piring, dan di belakang itu tuh ada sekat pintu. Jadi kayak rumah-rumah zaman desa dulu gitu loh, guys. Jadi dapurnya dia itu menuju ke tempat cuci piring tuh ada pintunya gitu. Terus habis itu katanya kakakku itu yang nangis itu di belakang, di depan pintu, jadi di depan kamar mandi dong. Terus habis itu kakakku langsung, dia dibiarin aja sama kakakku, soalnya kan kakakku juga udah terbiasa ya. Itu kayaknya sering banget sih, 3 hari apa 2 hari berturut-turut gitu dengar orang nangis di situ. Jadi kayak orang tua sering pergi, terus habis itu kampung sepi, terus juga iya mau gak mau harus nerima. Ya terus lagi gimana, cuman kan udah sekitar 1 tahun. Pokoknya aku mulai dari kelas SMA kelas 10 itu kayaknya ya udah nggak diganggu lagi. Tapi sebelum SMP itu tuh udah paling parah lah itu. Ada hari tanpa. Iya, itu tuh habis setiap hari loh, ya Allah. Langsung udah nggak apa-apa kan kalau biasa, atau kalau udah terbiasa kan ya udah gitu. Terus apa mungkin dari ibu kamu dan ibu dia kan berarti buleku, aku namanya bule sih. Itu emang orangnya juga sensitif banget ya sama kayak gituan, dan bahkan sering diganggu di rumah itu juga. Iya, ibuku tuh gimana tuh, ceritain sekalian. Iya, kalau ibuku tuh dulu pernah pas tahun kemarin kayaknya. Iya, tahun kemarin. Pas puasa di puasa terakhir, guys. Itu tuh puasa tahun kemarin ya? Iya, puasa tahun kemarin. Udah di 2019. Terus aku sama ayahku ada acara bukber, cuman ibu gak mau ikut. Aku sama ayahku bukber di kantornya ayahnya ini, ya diundang biasa. Jadi ayahnya dia tuh sekantor sama ayahku gitu. Terus habis itu kan ibuku di rumah sendirian. Terus kan pulang itu, udah selesai bukber, kita pulang sekitar habis isaan, kalau enggak habis maghriban. Habis buka bersama ya berarti mau isaan lah kayak gitu. Kita pulang, terus ibuku cerita gini ke aku, "Sa, tadi toh ibu lihat denger orang nangis lagi." Gimana tuh, di depan kamar mandi lagi atau beda tempat? Ini beda tempat lagi. Itu sekarang tempatnya itu ada di depan TV, guys. Artinya di depan kamarku. Intinya di semua rumah, di semua sudut rumah ada. Iya, itu tuh ada, ya Allah Gusti. Tapi ya kalau kalian udah terbiasa sama kayak gitu, mesti kalian udah ya biarin. Ceritanya santai. Dia gugup lagi, keringat dingin sumpah. Aduh, terus kayak gitu. Terus habis itu denger orang nangis gitu, terus aku ngomong, "Lah, terus ibu gimana kalau denger orang nangis gitu?" "Ya ibu biarin aja." Ibu gak. Terus aku tanya lagi,
ibu nggak Takut. nggak takut, terus nggak nyamperin. Terus ibuku ngomong gini, enggak lah ibu gak mau nyamperin, ibuku ngomong gitu. Dan itu terakhir kayaknya ibuku di apa diganggu itu terakhir itu kayaknya. Tapi kalau kakakku ya masih sering sampai sekarang. Iya, kalau sampai sekarangnya ya berarti kemarin itu. Oh iya. Kemarin itu terakhir dia diganggu kayak gitu. Terus yang kamu pernah cerita tuh sama aku yang sampai temennya kakak kamu juga lihat. Itu sampai teman kakak aku juga lihat guys. Jadi tuh kan dulu sama rumahku kan sering kosong, apalagi kakakku sering main, aku juga sering main, ibuku sering pergi dulu. Itu sekitar kakakku masih SMA, sekarang dia udah kuliah dulu banget guys. Udah motor tua lah ya. Udah motor tua. Dia ditaruh di ruang tamu di pojokan di di stadar tengah gitu. Terus kan habis itu kan temennya kakakku datang. Jadi tuh kalau misalkan gorden gimana ya, luar sama dalam itu kelihatan kalau gordennya itu dibuka guys. Jadi kayak rumahnya dia itu posisi jendela sama jalan tuh lurus gitu, ya kan? Iya lurus. Jadi kalau kalian ada di jalan di luar rumahnya dia itu, kalian kalau misalnya gordennya itu posisinya dibuka bisa langsung lihat dalamnya gitu. Iya kayak gitu guys lah kak. Jadi jendela tembus pandang. Gitu. Tembus pandang. Lah dia tuh duduk di motor sambil nungguin kakakku manggil namanya kakakku, ya biasalah namanya siapa, misalkan namanya Rizky gitu. Lah keadaan nama misalnya ya itu nama samaran lah gitu. Terus itu keadaan itu gordennya itu yang dalam tuh kebuka, jadi otomatis temennya kakakku itu bakal kelihatan gitu, dari luar ke dalam tuh bakal kelihatan. Lah katanya itu motor Supra itu ada orang laki-laki duduk, laki-lakinya itu kayak gimana ya, itu katanya itu kayak persis banget kayak kakakku yang kembar itu, dari rambutnya, wajahnya, pokoknya apa sih, gesturnya tuh persis gitu ya, bawaan kalau orang Jawa gitu. Iya sama banget, itu duduk di motor sambil dia tuh sambil apa ya, kayak ngeliatin di sepian tuh gini-gini katanya, kayak sisiran gitu. Apa sih bahasanya sisiran ya? Iya. Jongkatan lah istilahnya. Sisiran apa kayak gitu, sambil apa ya ngeliatin sepian gitu duduk di atas motor. Temennya kakakku itu batin dong gini, lah kok aku manggil kakaknya kok dia gak nyautin, orang biasanya dia itu langsung keluar gitu. Langsung keluar balsi gitu. Terus habis itu kan udah lama nunggu kakakku keluar, kakakku yang pertama keluar. Terus temennya kakakku tanya dong ke kakakku, itu di dalam ada adekmu toh? Kakakku jawab, lah adekku siapa, orang adekku pergi semua. Lah itu, terus temennya kakakku ngomong gini, lah itu di dalam siapa dong, ada laki-laki duduk di atas motor. Langsung habis itu kakakku pertama takut dan dia langsung pergi, gak pulang rumah gara-gara itu. Aduh serem banget ya. Jadi tuh emang dia tuh sering banget gitu loh cerita, aduh saya ada kejadian lagi nih, ada kejadian gini, itu sering banget. Makanya kayak yaudah kenapa sih biar YouTube aku keisi juga, makanya aku isi sama paranormal experience-nya dia gitu. Terus ada lagi nggak mungkin dari ayah kamu, atau mungkin katanya waktu itu kakakmu yang kembar itu waktu dia ada di kamar tengah kayaknya ada yang lewat tuh. Iya itu udah lama banget ya guys, sekitar nggak tahu 3 tahun apa 2 tahunan ya. Jadi itu kan rumah sepi kan biasa lah. Terus tuh kakakku yang kembar itu, kalau tadi kakakku yang pertama kan aku kasih nama samaran itu Rizky, sekarang yang kakakku kembar aku kasih nama samaran A sama B aja. Lah jadi tuh kakakku yang A sama B ini yang kembar ini tidur di rumah biasa, atau kan orang di rumah kan sepi kan, aku kadang lagi main ke rumahnya ini. Lah itu tuh dia itu tidur di kamar tengah, katanya itu ada mbah apa perempuan itu, kakek iya kakek ya, itu mbah iya kakek itu lewat ya Allah Gusti, itu sampai kakakku tuh gini guys, sumpah merinding. Bayangin aja deh kalau kalian lagi tidur terus tiba-tiba tuh di depan pintu kayak ada yang lewat, kayak kakek jalan gitu pakai bawa, terus kakeknya itu nggak tahu bisa bawa tongkat kan, iya gitu. Itu banget. Ya Allah Gusti, itu tuh nggak tahu itu lewat doang apa dia tuh sambil ngelirik gini ke sambil kamar, ketawa apa gimana sih waktu itu ceritanya ya, kalau sambil meringis gitu kayak gimana sih bahasanya. Serem banget sih. Aku kan bayangin aja lagi santai tiba-tiba dia yang lewat dan itu kakek pakai tongkat sambil meringis. Itu bayangin aja deh kalian kayak gitu tuh langsung abis itu kakakku langsung dia kan bangun, apa tadi kakakku langsung kayak gitu, terus aduh wes udah aman kakak ngomong gitu, langsung dia pergi lagi. Terus udah sih itu, kalau yang kakek itu cuma lewat doang. Padahal tuh biasanya tuh ya guys, di
di rumahku itu seringnya itu perempuan itu sering banget. Berarti tuh kayak keluarga nggak sih? Nggak tahu Ya mungkin aja, soalnya dia pernah bilang di rumahnya juga ada anak kecil, Anak dan kecil. ada perempuan, ada kakek. Iya, kalau anak Ada kecilnya kali. itu di kamarku. Itu temanku sendiri yang lihat. Temanku Yang juga sensitif juga. Iya, temanku juga temennya kakakku gitu. Main ke rumah, terus sampai sekolahan kan, langsung si temanku itu ngomong ke aku, kan habis main ke rumahku sama kakakku kan. Terus dia masuk ke rumah kan. Terus pas sampai sekolah dia ngomong gini ke aku, "Sah, di kamarmu itu ada anak kecil loh, hitam," dia ngomong gitu. Terus aku ngomong, "Ah, bercanda." Terus langsung dia ngomong gini, "Ih, nggak bohong ya, dia ada anak kecil di pojokan kamar itu nunduk apa gimana gitu." Jadi tuh Parah. aku tuh malah bayinya gini loh, ini tuh kayak sekeluarga. Tapi paling sering muncul itu emang perempuan guys, tuh perempuan tuh sering banget muncul. Ya pengen eksis kali ya. Iya, sering banget Ini muncul. tuh masuk loh, masuk di channel loh. Ya, sering banget muncul tuh perempuan banget sih itu. Oke, jadi sebenarnya mungkin masih banyak kali ya ceritanya, Masih tapi banyak banget. kita hemat durasi biar kalian juga nontonnya nggak bosan. Dan makasih banget ya dia udah mau ke rumahku buat aku suruh bikin konten kayak gini. Makasih ya. Oke guys, makasih banget udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan buat konten selanjutnya kalian bisa request di bawah. Jangan lupa di komen ya. Bye bye. Bye. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Thank you.